Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bunda berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. SBDP tema 1 subtema 3. Komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Unsur-unsur komik. Ada panel, sebuah frame kotak yang menarasikan isi gambar atau adegan cerita tunggal. Kalian bisa lihat contohnya bentuk dan susunan panel tidak beraturan dan bentuk dan susunan panel sederhana. Nah, kemudian balon percakapan. Yang ini berisi percakapan tokoh yang akan menjadi isi cerita komik. Nah, kalian bisa lihat gambar bentuk contoh balon percakapan. Balon percakapan ini menjelaskan perasaan dan percakapan tokoh. Ciri-ciri komik. Komik hadir untuk menyampaikan cerita melalui gambar atau bahasa. Kedua, dia bersifat proporsional. Gambar dan teksnya proporsional hingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ketiga, bahasa percakapan atau bahasa lisan umum yang mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Keempat, pelaku yang diceritakan cenderung sederhana dan mudah diterka. Kelima, bersifat kepahlawanan yang membawa pembaca memuja pahlawannya. Keenam, penggambaran watak sangat sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh. Ketujuh, menyediakan humor yang mudah dipahami pembaca karena disajikan sering terjadi di masyarakat juga. Jenis-jenis komik. 1. Berdasarkan segi bentuk penampilan atau kemasan. A. Komik strip. Komik strip adalah jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, seperti kalian lihat di contoh Shizuki. Ya, kemudian komik buku. Komik buku ini adalah komik yang berupa buku. Contohnya ada di gambar kalian ya. Ketiga, komik humor dan petualangan. Contohnya terdapat di slide ini. Kemudian komik biografi dan komik ilmiah, seperti kalian lihat pada contoh di slide ini. Berdasarkan jenis ceritanya, yaitu A. Komik edukasi, yaitu komik pendidikan. Contohnya seperti kalian lihat pada gambar di slide ini. Kemudian komik promosi atau iklan. Nah, itu adalah untuk promosi, seperti promosi pada buah pisang. Kalian bisa lihat contohnya pada slide berikut ya. Langkah-langkah membuat komik. 1. Membuat plot atau struktur rangkaian urutan dalam cerita. Awal mula cerita, inti cerita, dan tokoh-tokoh dalam cerita. Plot menjadi penting dalam membuat komik karena tanpa plot, nantinya cerita menjadi tidak jelas dan tidak terarah. Kedua, membuat draft dengan pensil. Nah, saat memulai membuat komik, gunakanlah pensil untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Buat draft berupa kotak frame, layout halaman, kemudian mulailah menggambar tokoh-tokoh di dalamnya. Cara bergayanya, ekspresinya, dan letak posisi balon kata atau dialog ataupun kotak keterangan narasinya. Tambahkan juga beberapa efek penunjangnya, seperti efek ledakan, ekspresi marah, sedih, dan gembira. Ketiga, membentuk outline gambar. Rapikan draft gambar pada poin 2 dengan drawing pen. Untuk kotak dan bentuk-bentuk persegi lainnya dapat dibantu dirapikan dengan penggaris. Nah, pastikan drawing pen tidak bocor agar tidak malah merusak draft yang sudah dibuat. Keempat, menghapus draft pensil. Hapus draft pensil saat tintanya kering. Gunakan penghapus pensil yang bagus agar menghapusnya mudah dan hasil hapusannya bersih. Proses penghapus bisa cukup membuat
lengan pegal sih, sehingga menjadi tidak nyaman untuk melanjutkan proses berikutnya. Kelima, membuat detail gambar. Buat detail gambar, misalnya hitamkan rambut bila berwarna gelap, warna pakaian, kemudian arsir bagian yang gelap dengan memperhatikan efek pencahayaan, bentuk bayangan, pose tokoh, dan berbagai gambar lainnya. Keenam, melakukan koreksi. Nah, terkadang setelah sampai pada gambar detail, baru ditemukan kesalahan-kesalahan gambar, seperti kedua mata yang tidak sejajar, ukuran tubuh antar tokoh yang tidak proporsional, bahkan ekspresi wajah yang keliru. Nah, maka tinta atau spidol warna putih dapat digunakan untuk menghapus tinta hitam dalam proses koreksi ini. Ketujuh, menambahkan screen tone. Screen tone merupakan teknik yang terdapat pada komik di mana tone digunakan untuk mengisi bagian gambar dengan warna gelap dan terang ataupun dengan tekstur. Kedelapan, menambahkan dialog. Setelah semua selesai, tahap akhir adalah memasukkan dialog. Bila dilakukan secara manual, tulis dulu dialognya menggunakan pensil untuk mengantisipasi keluar dari balon kata atau kotak narasi. Demikian penjelasan dari Bunda. Nah, setelah itu, kalian membuat tugas ya. Buatlah sebuah komik dengan tema bebas, minimum 45 halaman, berwarna ya. Oke, selamat mengerjakan dan kembangkan kreativitasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.